Manchester City dan Arsenal cuman bisa menang imbang 0-0. Yap, dalam laga yang terbilang krusial tersebut, kedua tim sama-sama gagal mencetak gol. Terlebih bagi City, mereka yang menguasai jalannya pertandingan nyatanya gagal menciptakan banyak peluang besar. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Pep frustasi. Dan tampak di akhir laga, ia meluapkannya kepada Jack Grealish, yang sebenarnya diharapkan bisa membuat perbedaan di babak kedua, namun sama aja. Begitu juga dengan Haaland yang lagi-lagi zonk ketika main di partai besar. Duel alot tersaji di Etihad Stadium. Tak kalah City menjamu Arsenal di pekan ke-30 Liga Inggris. Tentu saja, kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan mengingat di laga lain, Liverpool berhasil mengalahkan Brighton dan membuat The Reds mampu ada di puncak klasemen dengan 67 poin. Akan tetapi nyatanya, duel City dan Arsenal benar-benar berlangsung cukup membosankan. Hal itu lantaran kedua tim sama-sama tampak jelas main sangat hati-hati. Kendati sejatinya Manchester City sedikit lebih mendominasi dari sisi penguasaan bola. Yap, di laga ini, Pep sebenarnya menurunkan komposisi terbaik yang ada saat ini. Dengan pola 4-2-3-1, ia menempatkan Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Bernardo Silva sebagai penopang Haaland. Sedangkan Arteta memainkan pakem 4-3-3 dengan trio Havertz, Gabriel Jesus, dan Bukayo Saka di depan. Dan disupport oleh Declan Rice, Jorginho, serta Odegaard di barisan gelandang. Nah, secara statistik dilansir dari Voltmop, seperti yang udah dikatakan kalau City emang unggul jauh dari sisi ball position dengan 72%. Akan tetapi dari sisi peluang, walah beneran, tuan rumah sampai dibuat frustasi. Pasalnya dari 12 kali percobaan shoot, hanya 1 yang on target. Selain itu, Erling Haaland yang diharapkan bisa jadi pembeda, nyatanya juga kembali melempem ketika main di laga besar, di mana penyerang asal Norwegia tersebut beneran dibuat mati kutu oleh duel Saliba dan Gabriel. Termaksud ketika Haaland dapat peluang di depan gawang, malah nyatanya juga dia miss. Sementara itu, Pep Guardiola sendiri mengakui kalau pertahanan Arsenal sungguh alot di laga ini. Bahkan saking tampak frustasinya, Pep tampak mengomeli Jack Grealish di akhir laga. Ya, menurut Pep, timnya udah berusaha menciptakan peluang, namun mau gimana lagi, pertahanan Arsenal lebih kuat di laga ini. Sesimpel itu. Kami mencoba menciptakan lebih banyak peluang, tetapi itu tidak mudah. Mereka punya pemain bagus dalam bertahan, seperti yang mereka lakukan dan mereka juga melakukan tekanan tinggi. Mereka luar biasa dalam apa yang mereka lakukan. Ketika kami memutus kontak mereka dengan pemain sayap atau dengan Haaland dan kemudian masuk ke dalam, ada Jorginho dan Rice di sana. Ruang yang ada sangat sedikit, kata Guardiola kepada Sky Sport. Lebih lanjut, Pep sendiri juga merasa dengan permainan seperti ini, maka akan sulit buat timnya untuk bisa melawan Real Madrid di 8 besar UCL nanti, apalagi dengan jadwal yang ada. Maka Pep harus benar-benar citu mengatur fisik pemainnya. Sebab bagaimanapun, laga melawan Madrid musim ini akan berbeda dengan musim lalu. Pasalnya, kendati Madrid musim ini banyak diterpa badai cedera plus nggak punya striker, namun mereka masih punya pemain-pemain lain yang bisa diandalkan, seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Rodrigo yang main kompak. Nah, melihat sikon yang ada, City yang sebelum laga versus Madrid akan terlebih dahulu melakoni 2 laga melawan Aston Villa dan Crystal Palace. Pada akhirnya membuat Pep mengeluh soal jadwal pertandingan yang dirasa sangat menguntungkan Madrid. Kami bermain melawan Aston Villa pada pukul 20.15, lalu pukul 12.30 melawan Crystal Palace pada hari Sabtu pada pukul 12.30. Kemudian kami pergi ke Madrid pada hari Selasa. Real Madrid memiliki 9 hari untuk mempersiapkan diri. 9 hari. Mereka bermain akhir pekan ini dan tidak akan bermain lagi sampai pertandingan kami. Saya ingin merenung dan meminta waktu 1 hari lagi karena perbedaannya sangat besar, tetapi tidak ada kesempatan, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Sementara itu, Mikel Arteta mengaku salut dengan kerja keras para pemainnya yang bisa menahan gempuran dari Manchester City. Meskipun di satu sisi, ia juga merasa frustasi karena anak asuhnya gagal mengkonversi kesempatan dari situasi counter untuk merebut kembali posisi puncak Premier League. Pertandingan yang sangat kompetitif, seperti yang bisa Anda bayangkan. Kami membuat langkah besar lainnya hari ini. Mereka memiliki kapasitas untuk mengubah formasi, untuk membuat Anda bertahan lebih dalam di banyak momen. Mereka sangat mengandalkan fisik,
Namun saya pikir kami mampu mengatasi hal tersebut dengan baik. Saya pikir kami memiliki situasi terbaik. Kami sangat agresif pada saat-saat tertentu dan mengalirkan bola ke area-area yang bagus. Cara kami berkompetisi secara individu dan sebagai sebuah tim sangat fenomenal. Secara individu, Anda harus berada dalam kondisi terbaik. Saya pikir ini adalah pertama kalinya sejak 2021 mereka tidak mencetak gol di Etihad. Ini adalah ujian yang sangat sulit bagi kami hari ini. Kami ingin menang, tetapi ketika Anda tidak bisa menang, Anda tidak boleh kalah. Tapi tidak mungkin Anda bisa sepenuhnya bahagia. Kami memainkan pertandingan dengan cara yang luar biasa, dan di bagian lain dari permainan, kami bisa melakukan jauh lebih baik, terutama dengan bola di sepertiga akhir. Kami memiliki beberapa momen besar yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan. Ucap Arteta dilansir dari BBC. Yap, dengan hasil ini pada akhirnya membuat Liverpool makin nyaman di puncak klasemen dengan unggul 2 poin dari Arsenal di peringkat 2 dan unggul 3 poin dari City di peringkat 3. Kini menarik ditunggu, siapa yang akan konsisten sampai pekan terakhir? Karena bagaimanapun dengan situasi yang ada, pastilah membuat semua laga sisa ini akan terasa final bagi ketiga tim tersebut. Dan tentu ini sangat menarik dan sangat membuat penasaran. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira siapa nih yang bakal jadi juara di akhir musim? Liverpool, Arsenal, atau Manchester City? Yang jelas nggak mungkin MU dong ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.